I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Video kali ini saya akan mengulas tentang pendahuluan dari perjanjian internasional. Jadi sebelum kita mempelajari tentang apa, bagaimana, dan mengapa perjanjian internasional itu penting, penting kiranya kita mempelajari tentang definisi dari perjanjian internasional. Memang seiring dengan semakin pesatnya perkembangan hukum internasional, dengan semakin kompleksnya suatu entitas yang mampu menjadi subjek hukum internasional, mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah perkara yang mudah. Terlebih, saat ini kita mengenal beberapa model atau penyebutan yang merujuk pada perjanjian internasional seperti protokol, charter, covenant, kemudian modus vivendi, arrangement, dan sebagainya. Tapi secara singkat, perjanjian internasional itu dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Itu adalah kunci untuk memahami definisi dari perjanjian internasional. Maka dengan merujuk pada perjanjian internasional seperti itu, maka perjanjian internasional hanya melibatkan suatu entitas yang dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Maka ruang lingkupnya hanya melibatkan baik itu negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, ataupun sesama organisasi internasional yang melakukan suatu perjanjian. Dengan demikian, maka apabila suatu perjanjian itu dilakukan oleh para pihak yang salah satunya bukan merupakan subjek hukum internasional, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian internasional. Sebagai contoh, katakanlah misalkan suatu perjanjian yang dilakukan oleh VOC di zaman penjajahan yang melibatkan raja-raja Nusantara di masa lampau, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai perjanjian internasional karena memang mereka tidak bisa diklasifikasikan sebagai subjek hukum internasional. Selain juga karena terdapat suatu ketidakseimbangan para pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Demikian halnya dengan perjanjian yang dilakukan antara negara dengan individu atau badan hukum. Karena individu dan badan hukum bukanlah suatu subjek hukum internasional, maka perjanjian yang dibuat antara dua pihak tersebut bukanlah suatu perjanjian internasional. Kalau kita merujuk pada Konvensi Wina 1969, Konvensi Wina justru mempersempit ruang lingkup perjanjian internasional. Di sana dikatakan bahwa perjanjian internasional itu hanya dilakukan oleh negara, kemudian dalam bentuk yang tertulis, baik itu dalam single instrument ataupun multiple instrument dengan apapun penyebutan namanya. Pembahasan tentang definisi perjanjian internasional sebelum nantinya kita akan membahas materi perjanjian internasional lainnya. Terima kasih.